Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Seorang wanita cantik berhasil menaklukkan hati bosnya serta memikat wali kota dan menganiaya seorang reporter. Dia merupakan pekerja magang di surat kabar yang berhasil menjadi simpanan pejabat tinggi paling berkuasa. Sepanjang karirnya, wanita ini telah berhubungan dengan beberapa pria untuk dipromosikan dan menghasilkan uang ratusan miliar hanya dalam waktu 2 tahun. Tetapi semuanya berakhir ketika dia bertengkar secara online dengan seseorang. Dan setelah ditangkap, dia masih berani berteriak bahwa lebih baik mati daripada mengembalikan uang yang telah dicurinya. Semasa sekolah, Song Li yang sangat suka belajar selalu mendapatkan nilai terbaik. Selain pintar, dia juga memiliki penampilan yang manis serta menawan sehingga menjadikannya pusat perhatian banyak orang. Karena telah terbiasa dipuji, perlahan dia pun menjadi sombong. Tetapi setamat kuliah, perlahan sikap angkuhnya mulai runtuh. Karena di saat semua teman-temannya telah menemukan pekerjaan, di saat itu Song Li yang terlalu banyak pemilih, justru belum mendapatkan pekerjaan yang disukainya. Setiap kali mencoba suatu pekerjaan, dalam waktu singkat dia akan berhenti. Entah karena menganggap pekerjaannya kurang bermartabat, atau karena tidak tahan dengan tingkat kesulitannya. Karena ayah Song Li merasa cemas melihat masa depan putrinya yang belum stabil, sehingga dia menggunakan koneksinya untuk membantu sang putri mendapatkan pekerjaan. Dia pun bekerja sebagai penerbit di surat kabar yang berafiliasi dengan Shanxi Evening News. Pekerjaan yang dilakukannya sangat sederhana karena Song Li hanya perlu mengantarkan koran pada para pelanggan yang berada di area yang telah ditunjuk. Walaupun Song Li merasa jika pekerjaan itu tidak sepadan dengan titelnya sebagai sarjana, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha keras untuk menjual koran lebih banyak. Beberapa waktu kemudian, Song Li kembali bersemangat dan berharap akan dipromosikan ketika dia mengetahui bahwa dia dapat dipromosikan selama bisa menyelesaikan target tertentu. Hanya saja untuk mendapatkan semua itu, dia harus bekerja lebih awal dan pulang lebih lama untuk mendapatkan pelanggan baru. Selain itu, dia juga harus bersikap rendah hati serta menyenangkan para distributor dan perusahaan agar mereka mau bekerja sama. Song Li yang sejak kecil selalu dimanjakan, tentu saja tidak bisa menerima hal tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, dia pun kembali mengeluh serta meminta pada ayahnya untuk mencari koneksi yang akan memindahkannya ke departemen lain. Namun ayah Song Li yang tidak ingin memanjakan sang putri tentu saja menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa pada masa itu sangat sulit untuk mendapatkan posisi lain. Merasa sia-sia mendapatkan dukungan ayahnya, Song Li pun mulai memikirkan jalan pintas untuk mendapatkan keinginannya. Dan mengingat jika semasa kuliah, ada banyak pria yang melakukan segala hal demi mendapatkan perhatiannya, saat itu pun Song Li mulai menyadari bagaimana caranya memanfaatkan kecantikan demi mencapai tujuan. Tetapi karena lingkungan kerja berbeda dengan kuliah, sehingga dia tidak bisa hanya mengandalkan senyum serta kelingan manja. Untuk membuat seseorang benar-benar takluk, Song Li harus memberikan sesuatu yang tidak akan terlupakan. Dan setelah memikirkan ide tersebut, dia pun bersiap-siap untuk menaklukkan target pertama. Pada satu waktu, ketika diundang ke dalam pesta yang diadakan oleh perusahaan, saat itu Song Li telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Dia menggunakan make up yang terlihat cantik, serta bersikap bagaikan wanita dewasa yang penuh pesona. Ketika Song Li memiliki kesempatan untuk bertemu Lau, yang merupakan pimpinan dari Shanxi Evening News, dia pun segera mulai menebar jala. Setelah berhasil mendapatkan kesempatan ngobrol dengan sang pimpinan, tanpa menunggu lama, setelah acara berakhir, Lau pun mengajak Song Li untuk pergi berkencan. Di malam itu Lau yang mendapatkan servis jepitan kerang rawa, seketika masuk dalam perangkap madu. Pria yang berusia 20 tahun lebih tua itu merasa hidupnya kembali bergairah, seolah kembali ke masa mudanya.
Sedangkan Song Li yang sangat pintar membangunkan harimau tidur. Sejak saat itu, tidak perlu lagi mengandalkan koneksi dari ayahnya, karena dengan bermodalkan isi roknya, dia pun akan mendapatkan segalanya. Meskipun Lau telah beristri dan tidak good looking, tetapi bagi Song Li hal tersebut tidak jadi masalah. Selama pria itu bisa memberikan promosi serta kenaikan gaji, apapun yang dimintanya, sekalipun harus bercinta sambil gelantungan seperti monyet, tentunya akan segera Song Li lakukan. Setelah menjalin hubungan panas dengan sang pimpinan, kehidupan Song Li di kantor menjadi sangat mudah. Dia tidak perlu lagi bekerja keras di bawah terik matahari hanya untuk mencapai target penjualan. Selain itu, semua rekan kerja perlahan mulai merasa segan. Ketika surat kabar tempat Song Li bekerja memutuskan untuk bergabung dengan Sang Sinius, saat itu terjadi perpindahan staf dalam jumlah besar di antara kedua surat kabar tersebut. Song Li pun memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta sang kekasih untuk memindahkannya ke San Sinius, yang di sana dia mendapat posisi sebagai jurnalis foto. Menjadi jurnalis foto tentunya lebih mudah dan lebih bergengsi dari posisi sebelumnya. Hal ini membuat wanita itu sangat senang karena satu persatu impiannya mulai terwujud. Namun Song Li yang tidak mudah puas mulai berpikir untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, terutama karena Lau sangat menyukainya, sehingga keinginan Song Li untuk berkuasa mulai merajalela. Pekerjaan sebagai reporter tentunya memberikan kemudahan bagi karir Song Li. Dia seringkali mendapatkan kesempatan untuk bertemu serta mewawancarai orang-orang penting. Dengan kecantikan serta kecerdasannya, wanita itu berhasil mendapatkan perhatian para pejabat, yang tentunya merasa senang setelah melakukan wawancara dengan wanita itu. Sehingga setiap kali Song Li bertemu para narasumber, di saat itu pula lah dia mendapatkan koneksi baru. Pada tahun 2006, Song Li dipindahkan ke Surat Kabar Perwakilan Rakyat yang disponsori oleh Kongres Rakyat Provinsi Shanxi. Karena surat kabar ini berhubungan dengan banyak perusahaan besar di daerah tersebut, sehingga hal ini memberi Song Li peluang yang lebih besar. Dengan mengandalkan penampilan menawan serta kecerdasannya, wanita itu dengan cepat mendapatkan banyak koneksi. Selain dari bidang pemerintahan, Song Li juga bergaul dengan kalangan atas dan sering menjadi tamu di berbagai acara pertemuan selebriti. Dalam setiap acara yang dihadiri, tidak hanya memberikan Song Li kesempatan untuk membangun koneksi yang sangat kuat, tetapi juga membuatnya menyadari bahwa adanya kesenjangan di antar kelas. Ada beberapa hal yang bisa dimiliki oleh orang lain dengan sangat mudah. Namun hal tersebut justru sangat sulit untuk Song Li dapatkan. Dan sejak saat itu, setiap kali menghadiri suatu acara, Song Li akan berusaha keras untuk mendekati orang-orang penting. Hal ini dia lakukan tentunya dengan tujuan agar di masa depan mereka bisa membantunya menaiki kelas sosial yang lebih tinggi. Sejak pertama kali bergabung dengan Surat Kabar Perwakilan Rakyat, Song Li sudah mengincar bosnya yang bernama Zeng Lun. Selain menjabat sebagai presdir, pria itu juga merupakan wakil sekjen Kongres Rakyat Nasional. Karena sibuk dengan dua jabatannya, Zeng Lun sendiri jarang datang ke kantor, sehingga Song Li tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Hingga pada sebuah acara koktail, tanpa sengaja keduanya bertemu. Yang kesempatan langka ini tentunya tidak akan dilewatkan oleh Song Li yang segera tebar-tebar pesona. Setelah berhasil mengobrol, Song Li yang sangat pintar dalam menjerat para pria, saat itu berhasil mendapatkan perhatian dari Zeng Lun. Namun alih-alih menggoda seperti ani-ani ibu kota yang amatir, dia justru mengajak pria itu untuk adu minum. Zeng Lun yang merasa tertantang tentunya menerima ajakan tersebut, yang setelah beberapa ronde berhasil dimenangkan oleh Song Li. Hal ini membuat Zeng Lun sangat terkesan, yang kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Song Li untuk membuat janji makan malam di lain waktu. Dan seperti biasanya, makan malam akan ditutup dengan hidangan pencuci mulut berupa kerang rawa serta terong Cina yang hanya dihidangkan di dalam kamar hotel. Dan di hari-hari berikutnya, walaupun mereka tidak lagi makan malam bersama, tetapi kebiasaan saling icip hidangan penutup terus saja berlangsung. Yang selang beberapa waktu kemudian, Song Li pun berhasil menjadi kekasih dari sang presdir. Selama mereka pacaran, karir wanita itu melesat dengan sangat cepat. Dalam rentang waktu 2 tahun,
dia telah menjabat sebagai wakil direktur yang setelahnya meningkat menjadi direktur. Tidak lama kemudian, dia kembali naik jabatan menjadi presiden jaringan perwakilan rakyat. Selain itu, dia juga diangkat menjadi asisten presiden dan wakil pemimpin redaksi dari Surat Kabar Perwakilan Rakyat. Dalam masa-masa ini, Song Li yang telah menikah berhasil menjabat sebagai direktur di perusahaan Sansi Liyuan Media yang baru saja didirikan oleh Zheng Lun. Dan dalam usia 36 tahun, walaupun telah berhasil mendapatkan keinginannya, namun dia masih saja belum puas. Karena selama bergaul dengan kalangan atas, wanita itu sangat iri pada status serta kekayaan mereka, sehingga dia sangat bernafsu untuk menjadi kaya raya dan menghalalkan segala cara. Ketika Song Li mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai wali kota Changji yang bernama Zhang, dia pun berusaha keras agar pria itu masuk dalam jebakannya. Dan setelah berhasil mendapatkan pria itu, dia pun menjalani hubungan cinta segitiga di antara Zhang serta Zheng Lun. Walaupun telah mendapat mangsa baru, namun Song Li tidak akan melepaskan Zheng Lun, karena pria itu masih sangat berguna untuk membantunya di surat kabar. Tetapi berurusan dengan dua pria di saat yang bersamaan tentunya membuat energinya sangat terkuras, sehingga Song Li tidak bisa mengurus rumah tangga serta anak-anaknya dengan sangat baik. Ketika suaminya mengetahui Song Li telah berselingkuh, dia pun mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anaknya. Song Li tentunya tidak keberatan dengan pengaturan tersebut, karena saat itu dia sedang fokus mengejar karir sehingga tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Dan dengan mudahnya, dia pun setuju atas permintaan sang mantan suami. Setelah bercerai, Song Li yang memiliki dua orang backingan serta tidak ada keluarga yang perlu diurus, tentunya menjadi semakin sibuk. Sebagai simpanan sang wali kota, wanita itu juga didekati oleh banyak pejabat serta para selebriti yang memiliki kepentingan pribadi. Dengan royalnya mereka akan memberikan apapun yang wanita itu suka, selama Song Li mau menjadi pembawa pesan yang akan menghubungkan mereka dengan sang wali kota. Dengan keahlian tersebut, Zhang semakin tergila-gila pada kekasihnya. Bagi pria itu, Song Li memiliki nilai lebih, karena dia tidak hanya merupakan teman bermain di atas ranjang, tetapi juga merupakan partner dalam pekerjaan kotor. Hal ini membuat Zhang tidak hanya terobsesi dengan pesonanya, tetapi juga bergantung dengan koneksi yang dimiliki Song Li, sehingga hubungan mereka dipenuhi dengan berbagai peluang serta keuntungan dalam meraup pundi-pundi kekayaan. Pada tahun 2010, kota Changji mengadakan Festival Panjat Tebing Internasional. Dalam acara besar ini, menghadirkan banyak bintang tamu dengan bayaran tinggi dan disponsori oleh 31 perusahaan besar. Song Li yang memiliki hidung bagaikan anjing pelacak yang mengendus aroma uang, seketika merengek pada Zhang agar menunjuk perusahaan media Liyuan untuk menjadi tuan rumah di acara itu. Sesaat setelah memenangkan proyek tersebut, wanita itu pun mulai melakukan korupsi. Dia memangkas semua anggaran dan setelah acara selesai, Song Li berhasil mengumpulkan uang sejumlah 38 miliar. Setelahnya dia meminta Zhang untuk mentransfer uang itu ke rekening perusahaannya dengan dalih sebagai dana simpanan untuk menjadi tuan rumah pada acara berikutnya. Namun para pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab atas acara itu tentunya menolak permintaan Zhang karena mereka telah menyadari korupsi yang telah dilakukan oleh Song Li. Song Li yang gagal mendapatkan uang saat itu tidak berkecil hati. Dia justru segera memikirkan cara baru agar bisa melakukan korupsi berikutnya. Dan ketika mendengar tentang sebuah proyek taman budaya, dia pun kembali membujuk Zhang agar menunjuk perusahaannya sebagai pelaksana proyek. Seperti biasanya, wanita itu selalu berhasil mendapatkan apapun yang dia mau. Namun kali ini, tiba-tiba rencananya berantakan ketika lahan yang akan menjadi lokasi taman ternyata sejak lama telah diambil oleh perusahaan yang bernama Sanyuan Coal. Yang artinya jika Song Li ingin melanjutkan proyek tersebut, dia tidak hanya harus membayar biaya pengalihan tanah, tetapi juga harus membeli tanah tersebut dari Sanyuan Coal. Untuk menyelesaikan masalah ini, dengan bantuan sang wali kota, Song Li menemui seorang pria bernama Fang yang merupakan kepala industri dari Sanyuan Coal.
Dia pun mengajukan proposal agar mereka mau bekerja sama dengan Liuan Media. Walaupun Fang bukanlah orang bodoh dan tidak suka bekerja sama dengan orang lain, tetapi karena tidak berdaya dalam menghadapi kekuasaan sang wali kota dan gundiknya, pada akhirnya dia pun mau bekerja sama. Dengan kerjasama tersebut, Liuan Media akan mentransfer sahamnya pada Sayuan Call sebesar 70%. Yang hal ini akan membuat Liuan Media berada di bawah naungan Sayuan Call sehingga mereka bisa bersama-sama menjalankan proyek Taman Budaya dengan perjanjian bagi hasil sebesar 18 miliar. Fang tentunya setuju dengan kesepakatan itu, namun yang tidak dia ketahui bahwa sesaat setelah Liuan Media berada di bawah naungan Sayuan Call, Songli yang tadinya hanya mengincar uang, kali ini justru mengincar Sayuan Call yang pastinya lebih besar dan menghasilkan banyak uang. Karena dengan bergabungnya dua perusahaan itu, Songli tentunya bisa mengakses semua data, termasuk data milik Sanyuan Call. Dengan segala intrik serta kelicikan, pada akhirnya wanita itu berhasil menyingkirkan Fang dan mencuri uang sebesar 168 miliar dari Sanyuan Call Industry. Namun dengan bertambahnya kekayaan, wanita itu mulai menjadi sombong karena merasa dirinya telah berkuasa dengan dukungan dari dua kekasihnya. Ketika masih menjadi jurnalis foto dan aplikasi Weibo baru dirilis, Songli yang cantik dengan tampilan menarik seketika menjadi salah satu selebriti Weibo. Dia memiliki banyak penggemar yang tertarik dengan gayanya saat sedang melakukan wawancara. Di saat telah berpacaran dengan Zheng Jun, Songli yang telah naik kasta menjadi lebih berani serta percaya diri. Dia mulai berani berbicara tentang para pejabat yang tidak berani diwawancara atau diberitakan oleh wartawan lain. Hal ini tentunya menimbulkan komentar positif serta negatif dari netizen yang menganggapnya terlalu nekat bermain di pinggir jurang. Terutama apa yang diberitakan Songli juga menyinggung pihak-pihak tertentu. Pada 2012, melalui postingan di akun Weibo, Songli membeberkan sejumlah korupsi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat dari daerah Yunnan yang sebut saja bernama Deng. Akibat berita tersebut, dia dan sang pejabat mulai saling menghina secara online. Songli yang biasanya tidak pernah dilaporkan akibat pencemaran nama baik, kali ini mendapatkan lawan seimbang karena Deng juga memiliki backingan kuat. Karena selama ini Songli selalu pamer harta, sehingga ketika dia mengatakan akan datang ke Yunnan untuk membeberkan kekayaan Deng, pria itu juga membalas dengan mengancam akan mengungkapkan aset ilegal milik Songli. Tingkah keduanya yang saling hina serta saling serang dengan cepat menarik perhatian netizen yang mulai mencari tahu tentang kekayaan Songli. Hingga akhirnya mereka berhasil mengetahui bahwa hampir setiap mobil mewah yang diparkir di basement kantor surat kabar perwakilan rakyat merupakan koleksi mobil milik wanita itu yang disamarkan sebagai milik perusahaan. Yang menurut para netizen sangat tidak masuk akal jika ada mobil perusahaan semewah itu. Yang setelah digali lebih dalam, seorang netizen anonim yang mengaku sebagai staf di surat kabar tersebut mengaku jika mobil itu adalah milik Songli yang agar tidak dicurigai orang-orang, mobil itu akan digunakan secara bergantian dengan para petinggi lainnya. Ketika berita tentang mobil itu terungkap, walaupun Songli merasa panik, tetapi dia tidak berusaha untuk menutupi hal tersebut. Dia justru tampak santai karena merasa memiliki Zhang dan Zheng Jun yang selalu melindungi. Dalam kemarahannya, Songli yang terpancing justru mencari sang netizen anonim dan berhasil mengetahui identitasnya sebut saja bernama Acin. Setelahnya dia membayar seseorang untuk memukuli Acin di depan pintu kantor dan keesokan harinya memecat pria itu. Ketika perbuatan tersebut diketahui oleh Zhang dan Zheng Jun, keduanya segera menyadari jika perbuatan Songli akan menimbulkan masalah besar. Dan secara bersamaan, kedua gadun itu memutuskan segala ikatan dengan Songli, baik berupa kerjasama maupun ikatan batin di antara Kerang Rawa dan Terong Mungil Cina. Songli yang tidak berdaya dan sudah tidak memiliki backingan hingga beberapa bulan ke depan mulai diperiksa oleh petugas anti korupsi. Namun ketika memiliki kesempatan, dia secara diam-diam kabur ke Singapura, tetapi berhasil ditangkap sesaat setelah mendarat di Bandara Changi. Sepanjang persidangan berjalan,
Selain membantah semua tuduhan korupsi, Song Li juga menolak untuk mengungkapkan informasi terkait kasus tersebut. Bahkan sambil berteriak dia mengatakan bahwa lebih memilih dijatuhi hukuman mati daripada harus menyerahkan uang yang telah dicuri. Dalam persidangan akhir, Song Li divonis hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun. Dan 2 hari setelah Song Li dieksekusi, Zhang dan Zheng Jun yang telah dipecat juga divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Dan pada akhirnya, Song Li harus membayar semua perbuatannya. Wanita cantik yang dulunya dikenal cerdas justru berakhir dengan membuat jijik semua orang. Karena dalam proses mengejar kekuasaan, dia akan menghalalkan segala cara dan dibutakan oleh ketamakan.